Nah, sehingga di sini pentingnya bagi kita untuk memahami bahwa ayah itu harus terlibat di dalam pendidikan. Ya. Dan yang menarik, di antara alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala banyak menjadikan atau memberikan contoh nasihat-nasihat di dalam Al-Qur'an itu adalah dari kalangan para ayah. Karena secara realita memang ternyata banyak para ayah yang salah kaprah atau banyak para ayah yang mereka belum begitu memahami di antara tugasnya. Insya Allah di kesempatan ini kita akan bicara ya tentang pentingnya keterlibatan ayah di dalam pendidikan dan juga apa manfaatnya bagi pertumbuhan anak. Baik. Jadi jamaah sekalian para abah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas dulu ya sebelum kita melangkah. Ya. Sebelum kita melangkah, kita harus memahami bahwa antum ketika lahir di muka bumi jomblo dong. Karena seorang diri kan. Kita memang lahir seorang diri, kelak mungkin kita meninggal dunia seorang diri, tapi kita nggak bisa hidup di dunia seorang diri. Allah jadikan kita ini makhluk yang sosial, makhluk yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Bahkan yang lebih istimewa lagi, ini termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Allah jadikan bagi kita pasangan kita. Bapak kita Nabi Allah Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan beliau dengan keistimewaan, yaitu dengan kedua tangannya. Ya. Jadi bapak kita Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan dengan kedua tangan Allah langsung. Ini berarti menunjukkan ahlu sunnah meyakini Allah memiliki tangan dan tangan Allah berbeda dengan makhluknya. Ya, tangan Allah nggak sama. Dan juga kata tangan ini tidak dipalingkan maknanya menjadi kekuasaan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata tangan dalam bentuk tasniyah. Di dalam bahasa Arab itu ada mufrad tunggal, ada mutsanna double dan ada jama' apa plural, ya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah ketika menciptakan Nabi Adam alaihissalam, ini kita bisa tengok nih, di dalam surat ya Shad. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengawali di dalam firman-Nya yaitu di ayat ke-71, "Idz qala rabbuka lil malaikah." Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat, "Inni khaliqun basyaran min tin." Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah liat. Ya fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Apabila aku telah menyempurnakan penciptaannya dan aku tiupkan kepadanya ya ruh dari ciptaanku, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faqa'u lahu sajidin. Maka sujudlah kalian semua kepadanya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Semua malaikat sujud kepada Adam alaihissalam, illa iblis, kecuali iblis. Istakbara wa kana minal kafirin. Dia sombong, arogan, lagi termasuk orang-orang yang durhaka atau termasuk yang durhaka, yang kafir. Kemudian Allah berkata kepada iblis, nah ini syahidnya. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Wahai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan bi yadayya, dengan kedua tanganku. Dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Astakbarta am kunta minal ali? Ya, apakah engkau sombong atau kamu menganggap dirimu termasuk orang yang tinggi, makhluk yang tinggi? Jadi di dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa ya Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya. Padahal Allah cukup sebenarnya menciptakan apabila Allah menghendaki, Allah hanya cukup mengucapkan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Ya. Nah, oleh karenanya Allah jadikan bapak kita Nabi Adam alaihissalam adalah makhluk yang istimewa. Ya. Makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan langsung dengan kedua tangannya, dan Allah perintahkan malaikat untuk sujud. Sujudnya sebagai sujud tahiyatan. Ya, sujud apa? Sujud tahiyah, yaitu sujud penghormatan, pemuliaan, bukan sujud ibadah. Kemudian Allah menempatkan bapak kita Nabi Adam di mana? Di surga.
Darun Naim, negeri penuh dengan kenikmatan. Tapi Allah tahu, meskipun bapak kita Nabi Adam alaihissalam ditempatkan di tempat yang penuh dengan kenikmatan, tapi bapak kita tetap kesepian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari beliau pasangannya, bukan orang tuanya, bukan anaknya, tapi pasangan. Apa tujuannya? Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf 189. Walladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa ja'ala minha zawjaha. Kemudian Allah jadikan darinya, yaitu dari jiwa yang satu ini, Adam pasangannya, yaitu ibunda Hawa alaihissalam. Untuk apa? Liyaskuna ilaiha. Itu jawabannya. Liyaskuna ilaiha. Untuk mendatangkan sakinah, ya, agar dia merasa tentram, damai dengannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan kita, apa tujuannya? Litaskunu ilaiha, agar kalian mendapatkan sakinah. Jadi tujuan antum menikah itu bukan untuk sekedar mencinta, menyayangi, tapi tujuannya adalah untuk melahirkan sakinah. Dan dari sakinah inilah Allah jadikan mawaddah warahmah. Nah, jadi sebelum melangkah, ya, kita harus memahami bahwasanya nikah itu menghadirkan sakinah, mawaddah warahmah. Kemudian dari pasangan kita inilah Allah titipkan kepada kita amanat yang istimewa, yaitu siapa? Anak. Anak nggak mungkin dong hadir hanya dari istri doang atau dari kita saja, tapi itu adalah upaya bersama. Ya, hasil yang Allah berikan dari ikhtiar bersama. Karenanya ketika amanat itu lahir, maka menjadi tugas bersama. Karenanya nggak boleh kita abai pada tanggung jawab yang merupakan amanat Allah. Oleh karenanya Allah jadikan kita kaum laki-laki itu memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada kaum wanita. Nanti kita akan sebutkan, karena Allah jadikan ya laki-laki itu sebagai qawwam. Nah, di sini ada kaidah yang penting yang harus kita pahami, yaitu sibuk dengan satu kewajiban tidak menggugurkan kewajiban yang lain. Artinya ketika antum mengklaim, aneh kan udah kerja, cari nafkah, wajib, tapi nggak menggugurkan kewajiban antum yang lain, yaitu mendidik, mengasuh, dan membesarkan anak bersama-sama. Nah, dan kita berada di suatu kondisi yang ada namanya fatherless, ya, krisis keterlibatan ayah. Ada tapi tiada. Makanya dikatakan wujuduhum ka'adamihim. Keberadaan mereka para ayah, ya, antara ada dan tiadanya sama saja. Dan ini tentunya membahayakan. Makanya banyak keluarga menghadapi ayah yang hadir secara fisik tapi absen secara fungsi, secara peran, secara tanggung jawab. Ayah yang ada tapi cuma kerja, tapi tidak memberikan waktu kepada keluarga. Kurang waktu, ya, tidak memberikan kebutuhan secara emosional dan tidak memberikan tanggung jawab secara pengasuhan. Apa dampaknya? Dampak secara umum, ya, dari minimnya keterlibatan ayah, ringkasnya, yaitu adalah risiko masalah regulasi emosi pada anak. Artinya, anak yang tidak memiliki ayah, maksudnya fatherless, ayahnya ada tapi seperti tiada, biasanya ini anak-anak yang akan kesulitan untuk meregulasi emosi. Kenapa? Karena ya jamaah sekalian, anak itu belajar meregulasi emosi lebih banyak dari siapa? Dari kita, ayahnya. Alih-alih dari ibunya. Ibu adalah makhluk Allah yang kaya dengan rasa, perasaan, dan emosi. Apalagi Allah menciptakan dengan fungsional tubuh yang hormonnya bergolak-golak. Jadi ibu kaya dengan masyair wa wijdan, emosi dan perasaan. Tapi ya, anak itu lebih banyak belajar dari ibunya itu ma'rifatus syu'ur, mengenali emosi. Mengenali emosi dan perasaan dari ibu. Tapi anak mengenal cara untuk meregulasi emosi itu dari ayah. Karena secara asal Allah jadikan laki-laki itu sebagai pemimpin, memiliki kemampuan mempergunakan logika, rasio, dan akal lebih daripada emosi dan perasaannya. Karena Allah memberikan kita akal bukan untuk ditenggelamkan oleh emosi dan perasaan, tapi untuk meregulasi dan menanggulangi, ya, emosi dan perasaan tadi. Makanya kalau ada laki-laki yang gampang ngambekan, kemudian gampang marah, temperamental, itu berarti ada cacat pada rujulah atau maskulinitasnya. Dan itu banyak faktor, ya. Kemudian juga ternyata ayah yang nggak hadir, nggak terlibat, itu menyebabkan terjadinya penurunan prestasi akademik,
eksekutif. Artinya ternyata kehadiran ayah itu meningkatkan daya kognisi anak, kecerdasan anak. Ada penelitiannya. Dan ketidakhadiran ayah itu ternyata dapat menyebabkan terjadinya penurunan daya kognisi anak. Jadi menurunkan prestasi. Kemudian juga akan menimbulkan perilaku agresif. Sulit diatur karena ayah itu ibaratnya pelindung dan penjaga yang meletakkan boundaries, yang meletakkan batasan-batasan dan aturan yang tegas dan disiplin. Itu ayah, bukan ibu. Ketiadaan ayah akan menyebabkan anak cenderung tidak mengerti tentang aturan. Akhirnya mereka jadi tidak tahu aturan, dan ketika diberikan aturan oleh ibunya atau orang lain cenderung membantah, menjadi agresif. Ya. Nah, oleh karenanya ini sangat penting untuk kita pahami bersama. Oleh karenanya jemaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan kita kaum laki-laki itu berbeda dengan wanita. Bukan artinya kita lebih superior, tapi kita memiliki keistimewaan yang mana wanita pun juga memiliki keistimewaan yang lain. Masing-masing punya keistimewaan dan keunikan yang berbeda untuk saling melengkapi, saling menyempurnakan, dan saling bersanding bukan bertanding. Ya, kita itu saling mengisi bukan saling berkompetisi. Jadi kita ini saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Karenanya Allah jadikan kita sebagai pemimpin. Makanya Allah desain tubuh kita laki-laki beda sama perempuan. Laki-laki Allah desain, memang Allah menetapkan kita untuk menjadi makhluk outdoor. Artinya kita bekerja, sholat jamaah, berjihad, dan seterusnya. Makanya Allah jadikan kita secara perkembangan fisik itu lebih kuat. Ototnya lebih gede, tulangnya lebih dense, ya, lebih padat, kapasitas paru-parunya lebih besar. Ya. Nah, jadi laki-laki secara penciptaan itu lebih kuat daripada wanita. Ya. Kalau ada yang bilang, Ustaz, istri saya kalau bulat sama saya kok bolak-balik, saya kalah, Ustaz. Ya bisa jadi istrinya atlet. Ya, sementara suaminya jarang berolahraga. Bisa jadi, tapi itu kasuistis. Tapi secara umum, ya, laki-laki itu lebih kuat daripada wanita. Makanya Allah jadikan laki-laki itu sebagai penanggung jawab. Makanya Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, kaum pria adalah pemimpin bagi wanita. Makanya kata qawam, ya, itu memiliki makna sebagaimana kata kiwamah itu sendiri adalah dia berlaku lurus dan tegak. Tidak doyong ke kanan dan tidak doyong ke kiri. Nanti kita akan sebutkan di slide berikutnya. Dan Allah menjadikan antum sebagai penanggung jawab. War-rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Dan laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban. Dan Allah jadikan kita qawam, makna qiwamah adalah kita harus memimpin dengan adil, kita harus melakukan penjagaan himayah, dan kita harus menafkahi karena kita adalah provider al-mu'il, dan kita punya tugas membimbing keluarga kita menuju ke surga. Ibaratnya mobil, kita drivernya. Ibaratnya kereta, kita masinisnya. Ibaratnya pesawat, kita pilotnya. Ibaratnya kapal, kita nahkodanya. Ibaratnya bis, kita apanya? Sopirnya. Ya, cocok. Baik, jamaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ada peran inti ayah yang harus kita pahami. Kita bicara ringkas-ringkas saja ya, karena slide kita cukup banyak. Dan juga nanti ada pesan tadi, kita ada acara diskusi ya. Ada acara tanya jawab. Ya, jadi kita singkat dengan 9P. 9P ini bukan batasan ya, bukan ini saja, tapi ini diantara peran krusial ayah. Pertama, ayah sebagai pemimpin. Ya, ra'in, imam, ya. Nah, dikatakan oleh Nabi ra'in. Ra'in itu kan sebenarnya akar katanya dari kata bermakna gembala. Ya, karena itulah sejatinya seorang ayah harus bisa menggembalakan ibaratnya hewan ternaknya. Bukan kita anggap keluarga kita hewan ternak, tidak. Tapi kita belajar dari makna kata menggembala. Itu membutuhkan apa? Kemampuan atau skill untuk menjaga, melindungi agar gembalaannya tidak diserang, agar gembalaannya itu selamat, agar gembalaannya tidak tersesat, dan seterusnya. Makanya pemimpin di sini harus memiliki kemampuan untuk visioner, menetapkan visi keluarganya. Ya, makanya seorang suami pemimpin harus memiliki visi, dan visi seorang muslim, ayah muslim adalah menuju ridhanya Allah, menuju ke surganya Allah,
bersama-sama dia memimpin keluarganya menuju ke jannahnya Allah, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kemudian juga kita penanggung jawab dan kita akan dimintai tentang apa yang menjadi tanggung jawab kita. Kemudian juga Allah menjadikan kita sebagai pelindung dan pemelihara. Kita punya kewajiban untuk menjaga keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Makanya kita sebagai waqi, kata ku ya, itu akar katanya sama dengan wiqayah, perlindungan, sama dengan kata takwa. Akar katanya sama dengan kata takwa. Ya, kenapa dikatakan takwa? Karena takwa itu adalah ya, di antara maknanya adalah man ja'ala bainahu wa bainallah. Orang yang menjadikan antara dirinya dengan Allah wiqayatan. Adanya suatu tameng atau perlindungan dari kemurkaannya. Makanya kita harus ya membangun perlindungan dari kemurkaan Allah. Dan kemurkaan Allah itu akan berujung kepada azabnya, yaitu neraka. Dan kita diperintahkan untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari neraka. Apabila antum ya jemaah, ketika melihat anak antum bermain api, antum larang. Kenapa? Takut terbakar. Ya. Tapi kenapa banyak para ayah ketika anaknya jatuh kepada kemaksiatan kepada Allah, banyak yang abai. Padahal api neraka jauh lebih panas dan lebih abadi daripada api di dunia. Ya. Nah, oleh karenanya kita harus menjaga anak kita sebagaimana kita ingin menyelamatkan dia dari api dunia, terlebih kita ingin menyelamatkan dia dari api neraka. Kemudian kita adalah provider. Ya, bukan kartu ya. Tapi kita bertugas untuk men-provide, yaitu kita bertugas untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita, menafkahi sesuai dengan kemampuan mereka. Sandang, pangan, dan papan. Selain memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, juga memenuhi kebutuhan emosional, kebutuhan batin, kebutuhan akliyah, kebutuhan ruhiyah. Itu semua adalah tanggung jawab kita. Kemudian ya jamaah sekalian, yang gak kalah penting lagi, para ayah juga sebagai pendidik. Ya, kita adalah murabbi, muallim, muaddib. Makanya kalau antum ya ditanya, apakah kita semua ini adalah ustadz? Iya, kita semua ini adalah ustadz bagi istri dan keluarga kita. Ya, kita semua ini adalah guru bagi keluarga kita. Jadi kita semua ini asalnya harus bisa menjadi ustadz setidaknya bagi keluarga kita, meskipun bukan untuk orang lain. Karena yang lebih utama adalah untuk diri kita. Ya. Jadi kalau antum ngajarin anak antum, istri antum, maka itu menjadi kewajiban antum. Ya, makanya di dalam buku-buku para ulama ya. Kalau antum misalnya baca bukunya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala, Arba'una Nasihat li Islahil Buyut, 40 nasihat di dalam memperbaiki rumah tangga. Beliau di awal-awal bab itu memberikan nasihat. Di antara nasihat beliau adalah hendaknya para suami ya mendidik dan mengajari anggota keluarganya. Dan beliau bahkan memberikan langkah-langkah. Artinya harus ada momen-momen di mana seorang ayah itu hadir ngajar keluarganya. Bukan menghajar, tapi ngajar. Mendidik keluarganya. Ya. Nah, ini suatu hal yang penting ya. Nanti kita akan ambil di bagian akhir ya contoh yang bisa kita lakukan ya secara teknisnya. Kemudian antum juga seorang pembimbing yang berkewajiban untuk membimbing keluarga kepada kebaikan. Ya, bukankah Nabi SAW mengatakan apa? Man dalla ala khair, siapa yang menunjuki kepada suatu kebaikan, maka falahu ajrun, maka baginya pahala kafa'ilihi, seperti orang yang melakukannya. Jadi kita akan mendapatkan ya pahala dalala alal khair. Kemudian antum juga muharrik, motivator, penggerak. Ya, karena seorang ayah itu adalah sosok yang seharusnya bisa membangun semangat anaknya, keluarganya. Ya, jadi membangkitkan growth mindset yang bertumbuh ya pada anak-anak dan pada keluarganya. Terutama agar mereka memiliki ketangguhan dan mereka memiliki skill. Dan antum juga seorang pelatih yang harus melatih anak antum kemandirian, memiliki life skill, melatih ibadah, dan melatih proyek-proyek nyata sesuai dengan bakatnya, karena anak-anak kita memiliki bakat yang berbeda-beda. Maka kenali bakatnya, kemudian tumbuhkan sesuai dengan bakatnya. Dan antum adalah penasehat, dan nasihat harus diawali dengan teladan, karena nasihat tidak akan efektif tanpa diawali dengan teladan. Makanya kaidahnya adalah al-uswatul hasanah muqaddamah
'alal mau'izatil hasanah. Memberikan teladan yang baik lebih dikedepankan sebelum memberikan nasihat yang baik. Oleh karenanya, jadilah orang tua teladan. Ada model teladan yang kita singkat, ya ini bukan cok galicok ya, tapi cuman sekedar untuk taisir, mempermudah saja. Ya, soalnya kadang-kadang ada yang aneh. Wah, ini bid'ah ini. Bikin istilah-istilah. Istilah-istilah ini memang bid'ah, tapi bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara ibadah. Bukan bid'ah yang terlarang, karena yang terlarang adalah bid'ah dalam agama, bid'ah dalam ibadah. Ya, adapun di dalam masalah praktek-praktek pendidikan atau teknik dan lain sebagainya, maka ini termasuk kreasi yang diperbolehkan. Jadi jadilah ayah teladan. Ayah teladan adalah ayah yang fokuskan pada tauhid. Tauhid itu artinya mengkoneksikan anak kepada Allah semenjak dini. Antum kenalkan mereka tentang haknya Allah. Makanya Luqman alaihissalam menasihatkan anaknya pertama kali, ya bunai la tusyrik billah. Wahai ananda, janganlah kamu menyekutukan Allah. Karena itu haknya Allah yang harus ditunaikan pertama kali. Dan artinya kita mengkoneksikan mereka dengan penciptanya dan pemiliknya, Allah Subhanahu wa taala. Anak kita bukan milik kita, milik Allah. Makanya apabila kita ingin mengembalikan anak kita kepada Allah dengan sebaik-baiknya, hubungkan dia, koneksikan dia, bangun attachment-nya dengan Allah semenjak dini, yaitu dengan mengajarkan tauhid. Kemudian yang kedua, empati. Empati itu mengharuskan kita perlu memahami kebutuhan anak dan tumbuh kembang anak. Kenapa dikatakan empati? Karena seringkali ini orang tua, mohon maaf ya, mungkin karena ego dan ketidakdewasaan. Karena banyak orang tua yang nggak dewasa, lebih mengedepankan ego. Itu mendidik anaknya adalah harus sesuai dengan aku dan perintahku. Kalau kamu nggak menurutin aku, berarti kamu itu durhaka. Padahal belum tentu demikian. Kita seringkali menuntut anak kita, kenapa kamu kok nggak ngerti Abi? Kenapa kamu kok nggak ngertiin Umi? Ya, padahal kita yang harusnya berusaha untuk ngertiin anak kita dahulu, sebelum mereka kita tuntut untuk ngertiin kita gitu loh. Kenapa ya jamaah sekalian? Karena ya kita orang dewasa, apalagi orang tua, sebenarnya lebih mampu untuk ngertiin anak, alih-alih kita menuntut anak untuk ngertiin kita. Karena kita pernah menjadi anak-anak, sementara anak kita nggak pernah menjadi orang dewasa, belum pernah menjadi orang tua. Seharusnya kedewasaan kita menghantarkan kita lebih bisa berempati, lebih bisa ngertiin mereka. Mereka punya kebutuhan. Dan pendidikan itu adalah bermuara pada dua hal, memenuhi hak anak dan memenuhi kebutuhan anak. Ya, adapun kemauan anak boleh dipenuhi apabila mengandung maslahat, dan tidak boleh semua kemauan anak harus dipenuhi. Itu malah membahayakan. Jadi pendidikan itu bukan memenuhi kemauan dan keinginan anak, tapi memenuhi hak dan kebutuhan anak. Kemudian L-nya ini penting, luangkan waktu. Bukan mencari waktu luang, artinya anak itu adalah prioritas, amanat dari Allah yang harus kita berikan waktu kita. Antum ya jamaah, waktu sama dengan waktu siapapun. Dari zaman dahulu sampai sekarang, 24 jam. Bedanya keberkahannya. Yang membedakan antara waktu kita dengan waktu para ulama, keberkahannya. Waktu kita mungkin 24 jam, tapi lebih banyak hilang sia-sia. Ya, dan juga lebih banyak karena kita punya mindset yang nggak sama dengan mereka. Makanya orang tua, terutama para ayah, yang meskipun dia bekerja, tapi dia membangun mindset, aku bekerja adalah dalam rangka untuk ibadah, di antara bentuk ibadah adalah menafkahi keluargaku, dan juga kita meyakini kita punya kewajiban untuk hadir, untuk mendidik mereka, membersamai mereka, maka kita mau nggak mau harus meluangkan waktu. Hadir utuh, yaitu memberikan waktu berkualitas, bukan cuma sekedar kuantitas. Ya. Kemudian akrab dengan anak. Jadi bangun kedekatan. Artinya kita perlu untuk membangun adanya keakraban. Karena pendidikan itu musahabah, pembersamaan. Ya, ada namanya mulazamah, pendampingan. Ada namanya muqarabah, yaitu pendekatan, ya approaching. Kemudian ada namanya ya muraqabah, yaitu pengawasan. Dan kemudian yang namanya pembersamaan dengan anak harus diiringi pula dengan munasahah, ya, yaitu menasehati anak, yang membimbing anak dan mengarahkan anak. Kemudian D-nya doa. Artinya hendaknya kita senantiasa mendoakan anak, karena doa orang tua kepada anaknya mustajabah. Dan ini adalah di antara salah satu faktor kesolihan anak, karena kata para ulama salaf, as-salah minallah wal adab minal aba. Kesolihan anak itu berasal dari Allah, adapun adab adalah hasil upaya dari kita untuk mendidiknya. Kemudian
Ya, ajarkan mereka adab dan ilmu. Sebagaimana kata Sayyiduna Ali radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan ku anfusakum wa ahlikum nara wa ahlikum ay adibuhum wa allimuhum. Yaitu jagalah keluargamu, yaitu dengan cara ajarkan adab dan ajarkan ilmu kepada mereka. Dan di antara konsep para salaf adalah dahulukan adab sebelum ilmu, al-adab qabla al-ilmi. Dan mereka lebih banyak belajar adab sebenarnya dari ayah. Ya, anak-anak itu ketimbang dari ibunya. Makanya kalau ayah yang nir adab atau qalil adab, maka ini bisa mempengaruhi adabnya sang anak, ya. Nah, kemudian nasihati dan bimbing halus namun tegas, berikan reward and punishment atau logical consequences. Artinya ketika antum mendidik anak tetap harus ya membimbing mereka, nasihati mereka. Nasihat itu harus dengan lemah lembut tapi bisa diiringi dengan ketegasan bukan kekerasan. Tegas beda sama keras. Tegas bisa dikombinasi dengan lemah lembut, keras nggak bisa. Ya. Nah, maka perhatikan ya jemaah sekalian. Ketika Allah mengkaruniakan kepada antum anak perempuan, maka dampak seorang ayah yang hadir pada anak perempuannya akan memberikan rasa aman. Anak perempuan juga akan belajar untuk mencari standar di dalam memilih pasangan dan akan memiliki kemampuan ketahanan emosi. Ingat, anak perempuan itu ibaratnya mereka itu punya punya wadah yang harus diisi dengan perhatian dari laki-laki. Apabila tidak diisi oleh ayahnya, maka dia akan mencari perhatian dari laki-laki lain. Ketika dia mencari dari laki-laki lain, akhirnya apa yang terjadi? Muncullah wanita-wanita caper mencari perhatian dari laki-laki lain, dan kebanyakan laki-laki itu ya yang di luar sana, yang laki-laki buaya, kecuali antum yang ada di sini ya. Itu malah menyebabkan mereka menjadi wanita-wanita yang rusak. Wanita-wanita yang keluar di rumah di usia remaja, berpakaian terbuka, kemudian disebut dengan wanita cabe-cabean, itu semua lantaran karena ayah yang tidak amanah, ayah yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sementara anak laki-laki dari ayahnya, dia akan belajar tentang model maskulinitas. Dia akan lebih belajar untuk beradab, belajar untuk meregulasi emosi, belajar untuk disiplin, dan belajar memiliki integritas. Karena ini semua adalah sifat rujulah maskulinitas yang mereka serap dari sosok ayahnya. Dan apabila ayah itu hadir bagi anak perempuan dan anak laki-laki, maka akan membangun secure attachment, ya, yaitu perlekatan yang memberikan keamanan. Dan anak akan memiliki keberanian eksplorasi dan kemandirian bertahap. Coba antum melihat itu, banyak konten-konten ya di media sosial. Ya, ini kita bicara secara umum ya, bukan kasuistis. Seorang bapak yang ngajari anaknya sepedaan misalnya, itu biasanya akan lebih tega. Ya, ketika anaknya jatuh, itu akan dibesarkan hatinya. Tapi beda sama ibu-ibu, ibu-ibu lebih khawatiran. Ya, gampang stres, ngelihat anaknya sepedaan khawatir jatuh. Keluar rumah nggak pakai sandal aja sudah takut anaknya kena beling. Ya, tapi seorang ayah tidak. Seorang ayah mengajarkan anak memiliki jiwa eksploratif. Maka anak pun akan tumbuh memiliki keberanian, syaja'ah. Nah, oleh karenanya di sini kita singgung sedikit ya peran ayah dalam teori parenting. Ya, kita nggak akan bicara panjang lebar di sini ya, karena ini ada beberapa teori. Tapi ini semua adalah teori yang tidak menyelisih Islam. Ya, karena sesuai dengan ilmu perkembangan anak. Karena kita bicara di sini tadi keterlibatan ayah dalam ya pendidikan dan perkembangan anak. Karena anak kita bertumbuh dan berkembang. Karena tarbiyah itu nggak bisa lepas sebagaimana dari ya di antara dua maknanya, nasya'a dan nama, ya. Nasya'a dan nama, yaitu tansyi'atu wa tanmiyatu. Tansyi'ah dan tanmiyah artinya menumbuhkan dan mengembangkan. Artinya tugas kita menumbuhkan anak dan mengembangkan anak. Menumbuhkan fitrahnya dan mengembangkan kemampuan dan bakatnya. Ya. Nah, di antara peran ayah dalam teori parenting ya, di antaranya ada LAMS ya, apa namanya? Tripartite model. Itu yang pertama engagement. Interaksi langsung, bermain atau ngajak ibadah bareng. Ini sebagaimana diamalkan oleh ya para nabi dan para rasul. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau biasa menyertakan putranya Ismail di antara contoh yang Allah abadikan dalam Al-Quran ketika keduanya meninggikan qawaid atau pondasinya Ka'bah. Itu disebutkan bahwa Nabi Ismail alaihissalam yang membantu mencarikan bebatuan dan Nabi Ibrahim alaihissalam yang berpijak di atas batu kemudian membangun Ka'bah. Ya, meninggikan bangunan Ka'bah, bukan membangun Ka'bah, karena Ka'bah sudah ada, ya. Dan Ka'bah sempat hancur beberapa kali karena hujan dan lain sebagainya, karena banjir.
Ya. Nah, kemudian baru yang kedua adalah apa namanya? Accessibility, yaitu keterjangkauan fisik dan psikologis. Artinya, ya, seorang ayah itu selain dia berinteraksi langsung, ada engagement, harus ada accessibility. Ya, artinya dia di situ benar-benar hadir, bisa dijangkau oleh anaknya secara fisik dan psikologis. Bukan cuma fisiknya hadir, membersamai anaknya sambil main handphone, main game, misalnya. Ya, kemudian ada responsibility, artinya mengambil alih tugas pengasuhan dan keputusan penting. Jadi ayah konsisten di 3 ranah ini. Kemudian menurut Bomrin, ya ayah itu adalah sosok otoritatif. Ya kita tahu ya, yang namanya pemerintah itu penguasa disebut dengan apa? Apa? Otoritas, bukan otorita ya. Kalau otoriter maknanya beda lagi. Disebut dengan otoritas. Ya. Nah, jadi harus memiliki ya kemampuan untuk memimpin. Jadi artinya ayah itu adalah sosok yang otoritatif. Pemimpin yang tegas tapi hangat dan lemah lembut. Ya. Maka apabila ayah hadir sebagai sosok yang otoritatif, tegas, punya aturan, mengajarkan anak tanggung jawab, tapi di sisi lain juga dengan lemah lembut, dengan kesantunan, tidak dengan cara keras, maka itu akan melahirkan atau mencetak anak yang mampu meregulasi emosinya, bisa berprestasi dan memiliki perilaku sosial yang bagus. Kemudian menurut teorinya Ainsworth ya, Bowlby attachment, ya, jadi ayah yang sensitif dan responsif itu akan membangun secure base, yaitu landasan keamanan anak untuk berani mengeksplorasi, untuk berani mencoba. Ini akan membangun daya kreativitas anak dan akan membangun daya selain kreativitas juga keberanian anak. Anak akan cenderung berani dan memiliki ketangguhan. Kemudian ada lagi teori Bronfenbrenner, susah banget ya, bioekologis ya. Ini ternyata teori yang menyebutkan proksimal proses ya, ayah ya. Artinya ayah yang membersamai anak dengan bermain, dengan beribadah, itu akan memperkuat perkembangan lintas konteksnya anak. Ya. Artinya anak ini dia akan tumbuh dengan memiliki potensi-potensinya yang bisa terstimulasi dengan baik. Kemudian baru teori Paquet ya, activation relationship ya, yaitu ayah yang hadir untuk melakukan permainan fisik terstruktur ya, rough and tumble play. Jadi kalau antum lihat nih, itu ada konten ya dari Cina, ya, yaitu ayah-ayah orang Cina yang bermain sama anaknya, itu masya Allah itu bagus tuh ya. Jadi anak itu dari semenjak kecil mereka sudah bermain ya, distimulasi motorik kasarnya, motorik halusnya, balance-nya dan seterusnya. Itu ternyata ketika anak terstimulasi secara baik ya, di usia memang mereka bermain di 7 tahun pertama, karena memang usianya bermain, itu di usia berikutnya mereka akan memiliki kemampuan fokus yang baik, konsentrasi yang baik ya. Itu ternyata ketika anak itu distimulasi fisiknya, maka akan mempengaruhi kognisi dan juga mempengaruhi daya kreativitas anak. Nah, oleh karenanya ya di sini ya jamaah sekalian, antum wahai para aba, nggak perlu di tengah kesibukan antum ya, misalnya antum ngantor, sebenarnya ketika antum kesulitan untuk membagi waktu, cukup berikan waktu antum 15 sampai 20 menit. Ya, kita bisa menerapkan namanya formula waktu praktek harian, sehari 15 sampai 20 menit. Jangan sampai ada yang mengatakan, wah susah nggak ada waktu. Orang kadang-kadang kita bermedia sosial aja bisa lebih dari ini, masa kita meluangkan waktu kepada anak 15 sampai 20 menit saja, itu kesulitan. Ini artinya bukan cuma 15-20 menit, ini diantara kita ketika sebagai ayah memiliki kesibukan, ya, maka luangkan waktu. Nah, apa yang kita lakukan dari 15-20 menit ini? Maka yang pertama, way-nya bicara dari hati ke hati. Jadi, gunakan 5 menit waktu pertama untuk ngobrol. Nah, hari ini kita
enaknya ngapain ya? Ya, hari ini ada nggak hal-hal yang menarik? Biarkan dia bercerita dan kita mendengar dengan baik. Ya, jadi artinya kita ajak dulu bicara. Ya. Kemudian hanya aktivitas fisik bareng 5 sampai 7 menit. Artinya kita bermain. Ya, misalnya lempar tangkap atau plank atau push up atau apapun ya. Yang kira-kira itu bisa beraktivitas bareng dengan anak. Ya, disingkatnya waktu 5 sampai 7 menit. Tapi kalau misalnya antum punya waktu yang panjang, alangkah lebih baik lagi misalnya antum ajak berjalan kaki bersama, sepedaan bareng atau main basket, ya. Nah, kemudian kajian mini. Artinya ketika antum bicara beraktivitas fisik bukan cuma sekedar ngobrol, tapi di situ ada nilai-nilai ibadah, ada nilai dakwah. Ya. Kita singgung dengan ayat Al-Qur'an yang kita tahu atau hadis Nabi atau kita ajarkan satu adab praktis misalnya. Misalnya ketika antum ngajak dia misalnya contoh main basket bareng. Wah, dia ternyata sudah akurat nih ketika melempar. Nah, jadi kita bisa sampaikan misalnya, Masya Allah ya nak, Allah sudah berikan kamu, selain fisik kamu sudah gede, tinggi, kuat, Masya Allah, Alhamdulillah, Allah berikan kamu kemampuan akurat bisa melempar bola basket masuk ke jaringnya. Ya, itu semua Allah yang berikan gitu loh. Jadi kita bisa di waktu-waktu tersebut kita singgung tentang kebesaran Allah, tentang baiknya Allah ya. Nah, kemudian baru T-nya tugas bersama, mikro tugas rumah. Karena ini adalah belajar kemandirian dan belajar kedisiplinan. Artinya, jangan semua urusan domestik diserahkan kepada istri. Itu malah menyelisihi tuntunannya Nabi. Urusan domestik, urusannya ibu. Tidak. Ayah juga harus hadir, harus membantu. Ya, dan demikian pula dengan anak-anak. Makanya anak-anak yang antum ajarin mulai dari semenjak kecil ya, bangun tidur ngerapin tempat tidurnya, ngelipet bajunya, kemudian ngelipet sarungnya, ya, dia menata mejanya, ngatur tasnya dan seterusnya. Itu akan menjadikan anak ini tumbuh dengan memiliki kemandirian. Tapi kalau semua udah diatur, udah dibantu, apalagi antum punya ART, semuanya udah diatur, kaos kaki dipakein, sepatu dipakein, itu sadar nggak sadar antum akan membawa anak antum ke dalam jurang kehancuran. Karena dia akan menjadi anak-anak yang lemah, dependent, yaitu selalu membutuhkan orang lain. Tidak memiliki skill, tidak memiliki kemampuan, dan tidak memiliki kemandirian. Makanya ajarkan mereka pelan-pelan kemandirian. Itu tugasnya ayah. Nah, kemudian baru ucapkan syukur dan doa. Jadi kita sering-sering mendoakan anak dengan doa kebaikan. Ya, contohnya apa? Jazakallah khairan ya nak, barakallahu fik. Tapi kadang-kadang aneh ya kita ini. Ketika ketemu sama teman di pengajian, Masya Allah, akhi jazakallah khair, ketemu anak, thank you, gitu. Ya, mana doanya? Padahal jazakallah khairan itu doa. Jadi ini suatu hal yang seharusnya kita lebih banyak gunakan ke keluarga kita, ya, yaitu mengapresiasi dan mendoakan mereka. Nah, di sini ada sebuah penelitian ya jemaah sekalian yang dilakukan di Eropa, di Barat, namanya Genuine Encounter Moment, ya, itu sebutan mereka. Jadi ada sebuah riset mereka lakukan kepada dua model keluarga. Pertama, keluarga ayahnya bekerja ngantor dari pagi sampai malam. Yang satu keluarga yang WFH, working from home atau working from anywhere. Kemudian keluarga yang working from home itu ibaratnya kayak menjadi apa istilahnya? Jadi nggak banyak diberikan konsep, jadi dibiarkan mengalir sesuai dengan metode mereka. Sementara ayah yang bekerja di kantor itu diberikan tugas. Apa tugasnya? Tadi, untuk menyisihkan waktu atau meluangkan waktu 15 sampai 30 menit. Ya, entah itu sebelum ngantor atau pulang dari kantor, ya, dengan metode ini. Jadi dikatakan genuine encounter moment atau momen pertemuan asli adalah 100% perhatian terfokus pada anak. Ini bukan cuma hadir secara fisik, tapi hadir seutuhnya hati, jiwa, perhatian, dan kasih sayang. Apa yang pertama dilakukan? Pertama adalah, ya, konsepnya adalah SLL, stop, look, and listen. Pertama, stop, berhenti. Artinya, hentikan apa yang kita lakukan. Fokus sepenuhnya pada anak. Kita pegang handphone, hentikan. Kita lagi baca, hentikan. Kita lagi ngobrol, hentikan. Kita berikan 15 sampai 30 menit ini
adalah untuk anak. Hentikan semua aktivitas kita. Kemudian look, kita lihat, kita pandang matanya, kita samakan level kita sama anak kita. Dan mata ini adalah jendela komunikasi, jendela hati. Ya. Kemudian listen, dengarkan dengan seksama. Dengarkan dengan sungguh-sungguh, bukan dengerin sambil melakukan sesuatu. Itu namanya simak. Makanya di dalam bahasa Arab itu ada dua kata, simak dan istima. Simak itu sekedar dengar. Istima mendengar dengan seksama. Makanya Al-Quran itu diperintahkan untuk apa? Fastami'u, maka dengarkanlah dengan seksama. Bukan fasma'u. Ya, jadi kita dengarkan dan jangan kita komentari ketika anak lagi ngobrol misalnya. Nah, ayah yang melakukan konsep ini setelah beberapa waktu, ya. Jadi setelah beberapa waktu, itu ternyata jamaah sekalian, anak-anak hasil didikan mereka yang di rumah, taruhlah 24 jam membersamai anak, dengan ayah yang 15 sampai 30 menit, ya dia kerja membersamai anak, ternyata perkembangannya lebih banyak positif ayah yang meluangkan waktu meskipun hanya 15-30 menit, tapi waktu yang berkualitas. Sementara ayah yang bekerja di rumah tadi memberikan kuantitas, tapi tidak ada kualitasnya. Sambil kerja, Abi, ini aku ada gini, oh iya bagus nak. Abi, iya bagus. Kamu dibikin repot aja. Iya bagus. Kadang-kadang kita seperti itu. Artinya apa? Kita mungkin membersamai secara fisik, tapi tidak membersamai secara hati. Tidak membersamai secara perhatian. Itu ternyata dari hasil penelitian, ayah yang memberikan waktu hanya 15-30 menit sehari, tapi konsisten, perkembangan anaknya jauh lebih bagus. Oleh karena ya jamaah sekalian, di sini ada disiplin yang hikmah yang perlu dipahami oleh segenap orang tua, terutama para ayah. Pertama, ini menjadi salah satu kaidah pendidikan yang juga diterapkan oleh maksudnya disinggung oleh ulama-ulama kita. Aturan dan atensi. Kalau ya Syekh Yusuf Muhammad Al-Hasan menyebutkan nizam wa ihtimam. Kalau orang-orang bule mengatakan relation and rules. Itu harus ada. Artinya ayah ini sosok yang harus memberikan aturan dan atensi. Karena anak kita butuh diberikan aturan, butuh diberikan boundaries, butuh diberikan batasan, dan juga harus diberikan perhatian. Cinta kasih dan kasih sayang. Ya. Makanya apabila anak cuma diberikan aturan, nggak diberikan atensi, diberikan nizam, tidak diberikan ihtimam, perhatian, maka anak akan cenderung tamarrud, memberontak, suka ngelawan. Karena cuma dikasih aturan doang. Sebaliknya anak yang cuma dikasih aturan saja, dikasih ihtimam saja, tidak diberikan aturan, menjadi chaos, faudah, kacau, nggak tahu aturan ini anak. Tapi anak yang diberikan aturan dan atensi secara bersamaan, bareng-bareng, maka akan menjadi anak yang tumbuh respectful, bertanggung jawab. Ya, maka harus berikan aturan dan atensi bersama-sama. Kemudian hendaknya seorang ayah menghindari label negatif, karena ucapan ayah itu seringkali lebih dominan merasuk ke dalam anak daripada ibunya. Karena wanita ini kan makhluk yang seringkali itu memang suka ngomong, suka ngoceh ibaratnya ya. Artinya punya kebutuhan untuk bicara. Makanya kadang-kadang kata-kata seorang wanita lebih cepat daripada pikirannya atau akalnya. Tapi sebaliknya seorang laki-laki harus lebih mendahulukan akalnya dulu sebelum dia mengeluarkan kata-kata. Karenanya seorang ibu yang misalnya taruhlah ngomelin anak, kamu itu gimana sih dengan ceriwisnya? Itu seringkali efeknya tidak sebesar ketika seorang ayah yang nggak banyak ngomong, cuman melihat kamu blow on banget sih, itu langsung bisa seakan-akan menjatuhkan mentalnya anak. Hanya satu label negatif seperti itu. Nah, oleh karena coba kita ingat-ingat, kita sering nggak ya memberikan label negatif pada anak kita? Ternyata itu bisa menghancurkan mereka. Ya. Nah, oleh karenanya ketika antum mendapati anak antum itu melakukan hal yang negatif, ya, maka hindarkan melabeli. Ini sesuai dengan kaidah ya jemaah sekalian. Anak antum berbohong misalnya. Antum boleh menvonis perbuatannya, tapi jangan vonis anaknya. Abi, kamu tahu nggak nak, berbohong itu perbuatan yang jelek, yang buruk. Itu perbuatan yang Abi benci, nggak apa-apa. Tapi jangan mengatakan kamu itu pembohong, Abi benci sama kamu, itu jangan. Makanya di dalam kaidah, ini sesuai dengan kaidah ya. Di dalam memberikan hukum atau
menvonis, itu dikatakan apa? Ya. Jadi al-hukmu 'alal fi'li, yaitu memberikan vonis atau hukuman kepada perbuatan, la yalzimul hukm ya 'alal fa'ili. Tidak otomatis, ya, otomatis itu menghukum atau memberikan vonis kepada pelakunya. Makanya apa namanya? Syekhul Albani rahimahullah, beliau pernah berkata tentang masalah bab tabdi', ya, menvonis bid'ah. Beliau mengatakan, ya, laisa kullu man waqa'a fil bid'ah waqa'at al bid'atu alaihi. Tidak setiap orang yang jatuh kepada perbuatan bid'ah maka otomatis menjadi mubtadi'. Juga sama, ya, laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufru alaihi. Tidaklah setiap orang yang jatuh kepada perbuatan kekafiran maka otomatis dia menjadi kafir. Karena harus dibedakan antara perbuatan dengan pelaku. Jadi sebagai seorang ayah yang tugasnya untuk mengarahkan dan membimbing, kita ini bukan qadhi, kita ini bukan hakim, tapi kita ini adalah orang yang sedang mengajak, da'i. Maka boleh kita melabeli perbuatan jelek, tapi jangan labeli person anak kita. Ya. Jadi fokus pada perilakunya dalam rangka untuk memperbaiki. Nah, kemudian gunakan logical consequences, konsekuensi logis. Kenapa kok ini lebih banyak dipegang oleh kaum laki-laki daripada wanita? Karena kita belajar memberikan konsekuensi yang logis, tidak memberikan konsekuensi yang berangkat cuma dari perasaan atau emosi. Ya. Dan ini seringkali dialami oleh wanita. Saking keselnya, sebelnya, akhirnya dia memberikan hukuman yang tidak pas, tidak tepat. Oleh karenanya seharusnya ini dipegang oleh laki-laki. Nah, tapi kepada laki-laki yang memang, ya, logis, ya. Di antaranya adalah time in. Ada dua metode, yaitu time in dan time out. Ya. Kalau time out itu artinya ketika anak melakukan kesalahan, ya, kita ibaratnya itu kita, ya, mungkin bahasa kita lebih cocok dengan hajar. Kita stop di dulu dan kita jauhkan dia. Yaitu sebagai bentuk konsekuensi. Tapi time in itu malah sebaliknya. Bukan kita jauhkan dia, tapi malah kita bersamai. Misalnya ketika dia melakukan hal yang salah, yang keliru, misalnya dia main gadget nih, ya, itu harusnya apa? Kita malah membersamai dia, mendampingi dia. Ketika dia melihat suatu hal yang nggak layak, itu bukan malah cuman kita omelin doang. Nah, kamu ngapain? Apa yang kamu lihat, ya? Jadi kita bersamai dan kita ajarkan, ya. Kemudian juga mengajarkan problem solving, karena ini skill yang perlu diajarkan, terutama bagi dari para ayah. Ketika ada masalah, nah gini loh, antum lihat, umumnya yang lebih tegaan itu laki-laki, umumnya. Tapi kalau misalnya istri antum lebih tegaan, ya itu kasustis, ya. Dan sikap tegaan itu sebenarnya baik, ya, asalkan tega bukan abai, tega dalam rangka mendidik. Contoh misalnya, anak antum berikan sepatu roda, dia naik, dia jatuh, nangis. Ibunya langsung datang, kenapa? Dipeluk-peluk, ya kan? Ya Masya Allah. Nah, kalau antum enggak, antum lihat dulu gitu loh. Jadi kita kadang-kadang datang, anak nangis, nggak apa-apa, jangan kita invalidasi perasaannya. Ngapain kamu nangis? Cengeng banget. Itu juga suatu hal yang nggak benar. Kita mendekatin dia, kita biarkan dia menangis. Kemudian kita menvalidasi. Nah, Abi tahu kamu lagi sakit ya? Habis jatuh ya? Iya, Bi, ya udah. Ya. Jadi kita ajarkan dia untuk sabar. Setelah itu udah tenang, baru kita sampaikan nanti berikutnya hati-hati ya, nak. Jadi nggak langsung anak itu langsung ditolong atau dibantu. Biarkan dia embrace, artinya melaluinya. Dia melewati dulu itu semua. Juga ketika dia lagi ada masalah, misalnya dia berantem sama abangnya. Anak kita misalnya lagi berantem nih, kakak adik. Misalnya ibu-ibu langsung coba untuk menghentikan, melerai. Nah, seharusnya ketika kita lihat anak kita berantem, selama itu tidak membahayakan, nggak apa-apa, biarin. Ya, mereka berantem, guling-guling, nggak apa-apa, selama tidak membahayakan. Misalnya abangnya bawa pentungan sapu, baru kita stop. Ibaratnya kalau sudah membahayakan. Kenapa? Karena ketika mereka lagi berantem, itu sebenarnya proses. Mereka sedang mengenali diri mereka, mengenali diri abangnya atau adiknya. Mereka juga belajar untuk mengungkapkan emosi, perasaan. Mereka juga belajar untuk menghadapi emosi abangnya atau adiknya.
Artinya mereka di situ belajar untuk problem solving, ya, untuk menyelesaikan ada masalah. Nah, kita intervensi ketika mereka minta tolong, Abi tolong Bi, baru kita tolong, atau kita intervensi ketika sudah ada tindakan yang membahayakan. Selama itu tidak ada tindakan membahayakan, dan mereka tidak minta tolong, berarti mereka belum butuh bantuan kita. Biarkan. Udah selesai, baru kemudian kita berikan kesempatan ngomong gantian. Ya. Jadi biarkan abangnya cerita, adiknya nggak boleh motong. Baru kemudian adiknya cerita. Baru kemudian yang salah kita berikan hukuman. Ya kita berikan konsekuensi. Misalnya ternyata abangnya yang iseng nih sebenarnya. Ya, kita harus ingatkan abangnya. Ya. Jadi kita harus mempergunakan logical consequences ya. Nah, kemudian tingkatkan keteladanan. Karena ayah yang tenang, anak pun juga akan belajar tenang. Tapi kalau ayahnya itu ngamuan, suka marah, maka juga sama. Anaknya juga akan melakukan hal yang sama. Nah, oleh karenanya di antara tugas kita melatih ibadah dan life skill. Misalnya dalam bab sholat. Ya, coba antum lihat. Allah ketika memerintahkan Nabi kita, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah wahai Muhammad keluargamu untuk sholat dan bersabarlah di dalam mengerjakannya. Ya. Kemudian ketika Allah memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk menceritakan tentang Ismail, ya, wadhkur fil kitab Ismail, dan sampaikan atau ceritakanlah di dalam Al-Quran wahai Muhammad tentang Ismail. Di antara yang disebutkan tentang karakternya Nabi Ismail alaihissalam, datuknya Nabi kita apa? Ya, wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Dan beliau adalah orang yang selalu memerintahkan keluarganya untuk sholat. Ya. Demikian pula Luqman ketika memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunai aqimis shalah, ya, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ya, wahai nak, tegakkan salat, beramar ma'ruf nahi mungkarlah, wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah atas yang menimpa kamu. Jadi dalam bab mengajarkan salat itu bukan tugasnya seorang istri doang, malah seorang ayah harus dominan mengajarkan salat. Ya. Mulai dari membangunkan anak, menemani, memberi contoh, habit tracking. Ya, habit tracking itu artinya ketika pulang rumah kita tanya, nak kamu hari ini udah sholat belum? Tapi ingat ya jemaah, kita melakukan ini habit tracking ketika anak sudah 7 tahun. Kalau belum 7 tahun, maka ini belum dilakukan. Tapi kita membangun pondasinya. Kenapa 7 tahun? Nabi yang memberikan bimbingan, yang muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'in. Perintahkanlah anakmu untuk sholat di usia 7 tahun. Kemudian Al-Quran. Ini kita berada di sekolah cinta Quran. Maka ayah juga harus menjadi sosok yang bisa mendampingi ananda. Bukan cuma nyuruh-nyuruh doang, dan juga tidak menitipkan ke sekolah. Ya. Orang tua yang menitipkan anak ke sekolah itu orang tua yang mohon maaf tidak amanah dan tidak bertanggung jawab. Karena anak itu bukan titipan. Ya, maksudnya titipan kita titipkan lagi, itu titipan Allah, ya. Jadi bukan barang kita, bukan milik kita. Oleh karenanya hendaknya kita menjadi ya orang yang bisa membersamai ananda. Jadi ada body system ibaratnya antara ayah dan anak. Jadi ketika dia pulang sekolah, kita nanya, kamu hari ini ngapain nak? Kamu hafalan apa? Taruhlah kita belum hafal nih. Ya, apa yang dihafalkan oleh anak. Tapi dengan kita mendampingi, alhamdulillah kita akhirnya turut menghafal. Karena yang paling penting itu bukanlah sekedar anak itu kita suruh menghafal, tapi kita pun juga ikut ya di dalam aktivitas tersebut, dan kita akan menjadi contoh. Kemudian juga life skill nih, ya, ajak belanja, masak sederhana. Ternyata belanja sama masak bukan tugas perempuan, ya, itu nggak ada urusannya sama gender. Antum bapak-bapak juga perlu belajar belanja, antum bapak-bapak juga perlu belajar masak. Anak laki-laki antum ajarin belajar masak, ya, karena ini adalah kemandirian dan skill, ya, atau servis ringan, misalnya memperbaiki apa sepedanya, misalnya gearnya copot, ya, ya, kemudian juga bagaimana memanage uang saku, ya, kemudian bagaimana digital hygiene itu artinya bagaimana kita berusaha untuk mempergunakan ya gadget kita, gawai kita itu bersih dari konten-konten yang nggak baik. Nah itu semua adalah butuh skill ya. Nah lalu gimana apabila kondisinya LDR? Kita ngomong LDR dulu ini, ya. Suami kerja di luar kota atau suami kerja di luar negeri, ya. Toh sejauh-jauhnya suami, alhamdulillah kita berada di zaman yang Allah memberikan kita
sebuah teknologi yaitu bisa mendekatkan yang jauh. Artinya jarak sudah tidak lagi menjadi masalah. Meskipun gawai ini bisa menjauhkan yang dekat. Ya, jadi yang dekat-dekat kita bisa jauh. Kadang-kadang aneh ya. Ada keluarga di rumah makan semuanya megang handphone masing-masing. Bahkan kadang-kadang bukan ngomong langsung, WA, Abi lihat tuh Umi lagi begini, ya Allah. Jadi bukannya malah dijadikan momen untuk ngobrol, malah ya sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Makanya harus ada adab. Gak boleh bawa gadget di meja makan misalnya. Itu adab yang harus kita ajarkan. Ya. Jadi meskipun antum long distance, ya, relationship, antum menjadi ayah yang nun jauh di sana, tetap alhamdulillah ada gadget, ada gawai. Antum bisa membangun ritual daring. Ya, dikatakan ritual dalam tanda kutip ya, artinya antum punya kewajiban untuk membersamai dan mengajarkan ibadah. Misalnya nelpon dia setiap ba'dal maghrib, video call ya, kemudian ada story time, kemudian kita tanya tentang apa yang dia lakukan, kemudian kita mentalkin doa ya. Intinya kita bisa mempergunakan teknologi yang ada. Jadi nggak ada alasan kita ini karena jauh, kecuali antum misalnya kerja di apa ya namanya, di kos ya, misalnya di tempat-tempat yang nggak ada sinyal gitu kan. Nah itu baru kasusnya beda lagi itu. Maka yang demikian ini ya ujian ya dari Allah ya. Tapi tetap biasanya ada ininya, ada kompensasi. Artinya ketika antum berada di tempat yang jauh selama 2 bulan, biasanya antum mendapatkan libur selama 2 minggu. Liburnya antum selama 2 minggu, maka harus dijadikan ya ibarat itu sebagai pengganti kompensasi. Antum mendapatkan kompensasi libur dari perusahaan, maka anak punya hak juga mendapatkan kompensasi waktu dari antum. Ya, jadi gunakan 2 minggu itu sebagai waktu kompensasi. Gitu. Lalu gimana Ustadz ketika suami istri bercerai, menjadi single father misalnya, ya? Maka ketika antum menjadi single father, anak itu taruhlah ikut sama ibunya, mantan istri, tapi mantan anak nggak ada. Maka antum punya kewajiban untuk menafkahi dia dan terlibat dalam pendidikannya. Antum harus tetap ya memilihkan sekolah untuk anak antum. Antum juga harus tetap ya mengunjungi dia. Lalu kemudian ada waktu-waktu yang antum harus berikan ya. Jadi tidak semuanya meskipun sama ibunya itu diserahkan semua kepada ibunya. Maka itu tidak boleh. Artinya harus ada kewajiban-kewajiban yang harus antum lakukan. Karena anak itu menjadi kewajiban ayah meskipun sudah berpisah. Meskipun istri antum sudah menikah lagi nih, antum juga sudah menikah lagi sama wanita lain. Tetap anak tersebut yang bersama dengan istri antum, tanggung jawab antum. Antum yang membiayai dia, bayarin sekolahnya. Bukan ayah sambungnya. Ayah sambungnya nggak punya kewajiban. Kecuali apabila ayah biologisnya, ayah kandungnya udah nggak ada atau nggak mampu, ya. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan jamaah? Di sini ada namanya rencana aksi 7 hari. Nah ini coba kita praktekkan, ya, atau tugas deh ya. Jadi ada 3 momen engagement tadi, yaitu main, ngobrol, sama ibadah. Itu coba kita bikin ya waktu bermain, ngobrol, sama ibadah. Ibadah itu juga diantaranya adalah dakwah, ngajak dia murojaah, ya, ngajak dia sholat, ngajak dia untuk bicara tentang agama, ya. Jadi ada 3 momen engagement, jadwalkan, bikin. Kemudian bikin satu proyek sederhana antara ayah dan anak. Misalnya bikin rak buku atau berkebun atau apa deh misalnya yang kira-kira bisa antum lakukan. Ustaz, gimana kalau anak sama anak-anak main game online? Ya jangan. Meskipun itu ya kelihatannya adalah quality time, ya, tapi itu adalah hal-hal yang tidak begitu bermanfaat. Cari yang bermanfaat, ya. Nah, jadi kemudian ada satu quality time ayah anak. Antum misalnya punya anak 10 nih. Waduh, ujian nih. Jadi kalau 10 anak, maka sehari antum harus memberikan quality time ke 2 anak. Tapi kalau anak antum 3, gantian. Jadi ada quality time untuk si fulan. Tapi kalau bisa sehari itu misalnya 3 quality time, itu bagus lagi. Cukup 15 sampai 30 menit. Kemudian baca 10 sampai 15 menit buku tarbiyah atau parenting. Itu buat antum. Bukan buat anak ya. Jadi jangan anak, sini nak, ayo kita baca buku parenting, bukan. Ya, kalau sama anak bacakan buku-buku
yang sesuai. Ya, artinya kita perlu untuk terus mengupgrade pengetahuan kita, baca buku tentang tarbiyah, tentang parenting Islam. Ya, bahkan juga termasuk yang utama lagi adalah baca buku tentang akidah, tentang tauhid. Ya, kemudian doakan anak spesifik setiap selesai sholat, doa antum mustajabah. Ya, atau ketika antum sujud ya, atau sebelum salam. Ya, antum doakan, minta kepada Allah. Ya, apa namanya? Rabbi habli minas solihin misalnya, ya Allah karuniakanlah aku anak yang soleh. Ya, anak yang menegakkan sholat, anak yang taat, dan seterusnya. Jadi doakan secara spesifik anak kita. Kemudian ya ini istilah ini ya, audit gawai. Artinya ya kita perlu melakukan pembatasan gadget atau gawai. No phone 30 menit saat bersama dengan anak. Artinya ketika misalnya kita meluangkan waktu sama mereka, taruh handphone. Matikan atau dibikin silent. Kadang-kadang kita udah memberikan waktu, tiba-tiba bunyi, tuh, enak sebentar ya nak, ada telepon enak. Dari ini ya penting gitu. Jadi harus ada waktu no gadget. Nah, kemudian seorang muslim yang cerdas adalah dia berusaha untuk muhasabah, evaluasi, journaling. Tulis evaluasi singkat di setiap hari Ahad misalnya. Ya, aku minggu kemarin sudah melakukan ini, jadi bikin nanti ketahuan ini. Antum tidak melakukan misalnya 3 momen engagement di dalam minggu ini. Nanti antum akan bisa lihat dampaknya, impactnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, oleh karenanya di sini kita tutup dengan peringatan bagi para ayah. Ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah taala di mana beliau mengatakan apa? Wa kam mimman ashqa waladahu wa fil datakabbi fid dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki tadibihi. Betapa banyak nih orang tua yang menyengsarakan anak dan buah hatinya di dunia dan di akhirat dengan cara menelantarkan dan tidak mendidiknya. Ya. Wa i'anatihi lahu ala syahwatihi, dan bahkan memfasilitasi anaknya di dalam urusan syahwatnya. Artinya orang tua yang selalu anaknya pengen PS dikasih, pengen beli ini dikasih, pengen itu dikasih. Jadi urusan syahwatnya anak selalu dipenuhi, tapi pendidikannya ditelantarkan atau diabaikan. Yang lucu, kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, wa yaz'umu annahu yukrimuhu wa qad ahanahu. Orang tua ini mengira dia sedang memuliakan anaknya, padahal ia sedang menghinakan anaknya. Ya, wa annahu yarhamuhu wa qad dzalamahu wa haramahu. Ia mengira dia sedang menyayangi anaknya, padahal dia sedang menganiaya anaknya dan sedang menyakitinya. Wa idza tabartal fasada fil aulad, apabila engkau perhatikan ya sebab faktor kerusakan pada anak-anak, ra'aita amatahu min kibalil aba, maka faktor utamanya adalah karena para ayah. Ya. Kemudian juga beliau mengatakan, ya aktsarul auladi innama jaa fasaduhum min kibalil aba wa ihmalihim lahum wa tarki ta'limihim fara'idud din wa sunnah. Ya. Mayoritas anak mengalami kerusakan lantaran dari pengabaian dan kurangnya perhatian para ayah terhadap mereka, serta tidak mengajarkan perkara-perkara yang wajib dan sunnah di dalam agama. Beliau juga mengatakan, faman ahmala ta'lima waladih ma yanfa'uhu wa tarakahu suda faqad asaa ilaihi ghayatul isaa. Siapa yang tidak memberikan perhatian kepada pendidikan yang bermanfaat pada anaknya, dia abaikan anaknya begitu saja, sungguh ia telah merusak anaknya dengan kerusakan yang besar. Ingat, di antara kesalahan terbesar para ayah adalah tidak hadir di dalam keluarga, abai, tidak mau turut andil dalam mendidik istri dan anak-anaknya. Alasannya sibuk, ya alasannya cari nafkah. Padahal kewajiban ayah bukan cuma cari nafkah, tapi juga mendidik, membimbing, mengarahkan, membersamai, melindungi dan seterusnya. Kaidahnya jamaah sekalian, ya, yakni fal istighalu bi ahadil wajibat la yusawigu tarka wajibin akhar. Kesibukan atau menyibukkan atau sibuk dengan salah satu kewajiban nggak boleh meninggalkan kewajiban yang lain. Artinya ada satu kewajiban dan kemudian ada kewajiban yang lain, maka harus dikerjakan semua kewajiban tersebut. Ya, nggak boleh pilih-pilih. Ya, dan ingat ya jamaah sekalian, nasihatnya adalah ashir waladaka bi ahsani akhlaqika fa inna thawa fihim yasir. Hendaknya engkau pergauli anakmu dengan akhlak baikmu, karena kebersamaanmu dengan mereka di dunia ini cuma sebentar saja. Ya, dan kemudian juga dikatakan apa? Afdalul hadiyah fi auladika hiya huduruka. The best present for your kids is your presence. Hadiah terbaik bagi anak-anakmu adalah kehadiranmu. Nah, mungkin ini yang bisa disampaikan ya di kesempatan kita pada siang hari ini.
Ya, jadi ada poin-poin yang mungkin bisa kita ambil ya. Di antaranya ada langkah-langkah yang bisa kita coba untuk kita lakukan ya di dalam membersamai ananda, dan langkah-langkah ini bukanlah langkah yang wajib. Kalau nggak dilakukan berarti dosa, tidak. Yang wajib adalah antum harus berusaha meluangkan waktu mendidik, membersamai, mendampingi, ya, ngajarin dia kebaikan. Adapun cara-cara ini adalah hal yang sifatnya fleksibel, ya. Artinya suatu hal yang kita diberikan fleksibilitas dengan cara apapun asalkan itu tidak melanggar syariat dan bisa memenuhi haknya anak, boleh. Dan ini kita ambil karena memang kita berusaha mencari cara terbaik, dan cara terbaik itu adalah cara yang memang tidak lepas dari hasil observasi dan penelitian. Karenanya di dalam pendidikan Islam kita tidak boleh abai dengan hasil riset dan penelitian, ya. Ketimbang kita trial error sendiri, maka kita boleh mengambil pengalamannya orang lain atau hasil observasi dan penelitian yang memang terbukti. Ya, mungkin ini yang bisa disampaikan ya. Sebelumnya ada tanya jawab atau apa? Makan-makan, alhamdulillah. Bukan? Hah? Ya, jadi kita ada tanya jawab ya. Baik, jazakallah khair Ustaz atas penyampaian dan nasihatnya untuk kita semua ya. Jadi reminder lagi untuk penyemangat lagi untuk mendampingi tumbuh besarnya anak kita ya, insya Allah menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak solehan dan hebat di masa depan insya Allah. Tadi ada beberapa poin di Ustaz ya. Ini lagi di Ustaz sampaikan tadi, ternyata mendidik anak itu keterlibatan ayah itu sangat penting ya, bukan hanya ibu, dan hampir semua figur-figur yang Allah berikan dalam Al-Quran itu melalui figur ayah. Ini juga Ustadz sudah menyampaikan ada peran 9P Ustadz ya, pemimpin, penanggung jawab, pelindung, provider, pendidik, pembimbing, penggerak, pelatih dan penasehat. Ini mudah-mudahan peran ini nggak menjadi beban tapi menjadi ladang amal yang bisa kita lakukan sebagai ibadah. Dan tadi nasihat di terakhir, saya pribadi agak merinding saat mendengarnya, agak merinding gitu. Jadi pergauli anak kita itu hanya sebentar gitu. Kita kadang nggak sadar ternyata anak kita sudah SMP, SMA, dan kita berapa banyak lalai untuk terhadap anak kita. Jadi mungkin Ustaz, ini 3 pertanyaan pada saat ini. Baik, kita buka untuk pertanyaan. Silakan Bapak-bapak yang ingin bertanya. Ya, Bapak dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, sebelumnya saya jurnalis Abu dari Aira. Ya, saya ada 2 pertanyaan Ustaz ya. Yang pertama mengenai punishment atau hukumannya. Batasan itu seperti apa ya hukuman ke anak itu? Karena sempat saya baca juga kalau anak perempuan itu tidak boleh keras ya ke anak tersebut. Namun ini sebenarnya anak kedua saya yang cukup hyperaktif ya, misalnya. Jadi case terakhir itu dia sering melepeh makanan dan itu sampai ke semua ruangan di rumah. Saya sudah sempat ngomong dengan baik tatap muka dia, itu tetap terjadi. Namun terakhir itu saya coba menguncikan dia di ruang belakang, sebenarnya kaca sih, masih bisa terlihat oleh saya. Tapi dia di sana itu nangis sedih. Terus di akhirnya saya peluk lagi ya. Terus dia udah berjanji dan tidak melakukan lagi. Apakah hal seperti itu termasuk jadi trauma untuk anak saya ya? Terus pertanyaan yang kedua ini mengenai reward. Batasan reward itu seperti apa ya saya ininya? Kalau misalkan anak saya yang TK ini, saya selalu memberikan reward kalau misalkan terakhir itu dia sudah hafal 10 ayat, juga 10 surat, saya memberikan sepeda gitu.